Sapi adalah hewan ternak terpenting dari jenis-jenis hewan ternak yang dipelihara oleh manusia. Karena manfaatnya itu sangat banyak, mulai dari daging, susu, bahkan sapi digunakan sebagai tenaga kerja. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait etnozoologi mengenai sapi yang digunakan sebagai tenaga kerja dalam membajak sawah. Etnozoologi pada membajak sawah menggunakan sapi merupakan salah satu tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat Desa Kepuh, Kecamatan Masugi, Kabupaten Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, saya Adi Muhammad Farhamudin, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya sedang melakukan kajian riset tata kuliah zoologi vertebrata mengenai etnozoologi. Nah, Bapak di sini sebagai narasumber dengan Bapak siapa? Abdul Manap. Baik Pak, di sini saya ingin menanyakan terkait budaya masyarakat Desa Kepuh mengenai komparasi tradisi membajak sawah menggunakan sapi dan menggunakan sapi daripada menggunakan kerbau pada umumnya. Nah, yang ingin saya tanya itu yang pertama, mengapa masyarakat Desa Kepuh itu menggunakan sapi dalam membajak sawah dibanding menggunakan kerbau? Nah, dibanding sapi itu ringan dikerjakannya dan ringan makannya gitu. Tapi hasil nama sama aja. Oh, hasilnya sama aja. Sama kerbau. Cuma dari segi makanannya ringan gitu. Ringan. Sama aja dikerjakan namanya. Lalu kenapa sekarang itu kerbau di daerah kita itu tidak ada? Apakah dulunya ada? Ada dulu nama. Dulu semua kerbau di sini, bahkan di tiap tempat kerbau. Tapi sekarang cuma nggak ada lah, cuma ya 1, 2, atau 3. Kadang-kadang di Desa Kepuh cuma bisa dibilang, cuma yang paling banyak itu sapi. Rata-ratanya sapi. Sebab katanya kalau kasih makanan sapi itu ringan, kalau kerbau harus banyak gitu. Tapi memang tenaganya memang lebih kuat. Tapi sekarang mah sapi tidak digunakan bajak tanah, ada mesin kolektor gitu namanya. Cuma sapi mah cuma di dalam aja gitu, kandang. Tapi kan sapi itu digunakan membajak di daerah-daerah seperti daerah dataran tinggi, kalau kita sebutnya sampalan gitu. Sapi juga kan membantu gitu membajak sawah. Bisa, tapi ada yang pakai sapi gitu. Misalnya di tanah pinggir-pinggir gitu. Susah kalau mesin. Ya, kalau sapi bisa di. Kira-kira tradisi membajak sawah ini akan terus ya jikalau memang sapi ini dibutuhkan gitu, misalnya ditempatkan di tempat yang susah gitu. Pasti Butuhkan aja pasti. butuhkan aja gitu. Dan kalau kerbau itu emang dari segi makanannya sangat rampus, lalu dari segi tenaganya emang kuat. Cuma ya kendalanya itu ya dari segi makanan Jadi capek katanya. capek katanya dalam kondisinya. Kalau keunggulan sapi itu apa? Ya memang kalau sapi ya bajak kalau sapinya. Ya. Ya, jadi tanaman asa kurang. Ya kurang subur kata nenek moyang. Tapi kalau kerbau subur katanya. Tahu apa sebabnya? Kalau sapi mah kurang gitu. Kakinya kecil, barangkali kurang lenok, dekatnya bahasa Sunda mah lenoknya. Iya. Tahu lah. Oh, jadi dampak pas membajak itu kalau sapi itu ada plus minusnya gitu. Kalau minusnya itu kalau kekurangannya itu ya tanahnya itu tidak cepat subur di batang kerbau. Yeah. Mungkin karena kakinya atau karena kekuatannya. Lalu kalau
keuntungannya gitu dalam membajak menggunakan sapi itu gimana? Nah, sama aja. Sama aja. Yang penting pemeliharaan petani, Iya. pemeliharaan atau pupuknya, atau pemeliharaan airnya jangan sampai kekeringan gitu. Dan pupuknya banyak dulu mah pakai itu tuh jambi kering, dikompos katanya. Jadi tanahnya jadi subur. Tapi sekarang mah enggak, cuma gemuknya tuh pupuk yang di pemerintah aja. Memang kurang sekarang mah hasilnya teh. Oke, untuk pertanyaan terima kasih Pak. Nggak dimengerti. Jadi ya mengapa masyarakat desa Kepo itu lebih milih sapi daripada kerbau dalam bajak sawah? Yang pertama karena sapi itu ibaratnya gampang untuk dikelola ataupun dipelihara. Ya. Yang kedua dalam bajak sawahnya itu sapi itu tidak ribet seperti kerbau. Kerbau harus banyak makan, sedangkan sapi itu hanya seperlunya saja. Tapi ada lagi, kalau sapi dijual dagingnya lebih payu daripada kerbau. Dulu kan kerbonya, tapi sekarang mah nggak ada daging kerbau, cuma daging sapi aja. Di kota-kota atau di mana-mana yang beli sapi, daging sapi. Jadi makanan khas masyarakat. Jadi ya manfaat yang lain itu kalau sapi itu ya dagingnya bisa kita konsumsi gitu, bisa kita pelihara gitu. Ya sekian observasi dari saya bersama Bapak Abdul Manap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.